Kita total cost kita adalah fixed cost atau biaya tetap ditambah variable cost. Sehingga fungsi total cost itu A plus BX. Bagaimana kita mengetahui kalau misalnya biaya itu masih semi variabel, kalau biaya variabel sudah jelas, gitu, biaya tetap sudah jelas. Kalau seperti biaya listrik, kita mau tahu berapa biaya tetap, berapa biaya variabelnya. Maka dapat kita menggunakan beberapa cara, yaitu menggunakan titik tinggi terendah, metode kuadrat kecil, atau yang ketiga menggunakan grafik. Kita contoh yang pertama ya, misalnya contoh biaya produksi. Bulan Januari jumlah unit yang diproduksi 5.500, biayanya 74.500, 74 juta ya. Kemudian bulan Februari, Maret 7 juta, 7.000 yang diproduksi biayanya 85 juta. Kita mau tahu kalau misalnya gitu ya, nanti di bulan September atau bulan Desember kita mau memproduksi misalnya 9.000, berapa sih biayanya? Kalau seperti ini, maka kita harus cari dulu berapa biaya tetap, biaya variabel, sehingga kita bisa menganggarkan atau mengestimasi. Nah, kalau seperti ini, dengan metode titik tertinggi, titik terendah, kita lihat biaya produksi atau unit produksi yang terendah kapan? Terjadi di bulan Maret, produksinya 5.000. Ya. Kemudian di bulan Juli, produksinya 8.000. Ternyata ini Juli adalah tertinggi, ini terendah. Nah, kita mulai titik tertinggi terendah, kemudian kita hitung ya. Unitnya titik tertinggi adalah tadi gitu ya. Kita lihat di sini. Di bulan Juli 8.000 biaya 100 juta. Kemudian titik terendahnya di bulan Maret 5.000 biaya produksinya 70 juta. Maka kita ya. Di sini gitu ya. Titik tertinggi, titik terendah. Persamaan Y dan A plus BX ya. Maka biaya variabelnya ini tertinggi ya. Nah, 30.000 dibagi 3.000 inilah biaya variabel. Kemudian dimasukkan, kita mencari konstantannya. Y sama dengan A plus BX ya. Itu. Y sama dengan A plus BX. Kita sudah hitung Y-nya, variabelnya tahu dari sini, gitu ya, titik tertinggi, titik rendah. Maka Y sama dengan A plus 10X. Kita masukkan unsur gitu ya, yang tertinggi boleh, yang terendah boleh. Ya. 100.000 sama dengan A plus 10 kalikan 8.000. Gitu. Sehingga ketemu A 2.000, maka gitu ya, total cost adalah 20.000 plus 10X. Kalau kita menghitung biaya, misalnya di sini tanya, ya, kalau produksinya 90.000 unit, berapa biaya produksinya? Ya, maka kita bisa mengestimasi X sama dengan 9.000, maka kita masukkan rumusnya di sini. Ya. Ya. Maka gitu ya. Ya. Maka biaya produksi kita masukkan Y berarti sama dengan 20.000 plus ya. B-nya adalah kita lihat gitu ya, 10 dikalikan dengan 9.000. Maka ketemulah 110. Ini dengan menggunakan titik tertinggi, titik terendah. Paling mudah gitu ya. Namun tingkat akurasinya masih kurang tepat lah ya. Sudah bagus tapi tidak terlalu mendekati. Maka yang lebih mendekati adalah menggunakan metode least square atau metode persamaan gitu ya. Kuadrat terkecil atau least square. Ini menggunakan sigma gitu ya. Sigma X sama dengan A dikalikan sigma X plus B sigma X kuadrat. Kemudian sigma Y sama dengan N kali A plus B sigma X. X-nya adalah jumlah produksi.
Y-nya adalah biayanya. Kalau kita lihat gitu ya, bulan Januari produksinya X-nya 5.500, kemudian Y-nya produksinya. Nah, kita lihat dengan rumus ini kita masukkan XY. X dikalikan Y. Kemudian kita lihat X kuadrat, kita masukkan X kuadrat. Jadi 5.500 kita kuadratkan. Nah, setelah ketemu semua seperti ini, kita masukkan ke rumus yang seperti ini gitu ya. Seperti kita rumus matematika. Nah, kita masukkan gitu ya. Maka perluan persamaan pertama ya, XY jumlahnya adalah A 45.500, B kemudian 590.000, 7A. Nah, kita eliminasi A atau B-nya kita eliminasi ya. Caranya gimana? Kita kalikan gitu ya. Yang sini persamaan 1 kalikan 7. Sehingga ketemulah gitu ya. Sehingga di sini gitu ya. Ketemulah 27 plus dengan 318 A kalikan dengan 7 ini kalian 4 ya. Sehingga ketemu ini dikurang 4, ini A-nya habis karena sama ya. Jadi A-nya ini, angka ini dikalikan ini yang rumus ini ya, sama 2 dikalikan 45.500 ya. Yang ini nah, kalian 7 ini kalikan ini 45.500 sehingga ketemulah, singgahnya A-nya 0, ketemu 96, sehingga kita masukkan kembali lagi ke rumus yang tadi. Nah, ke sini. Ketemu B-nya 590 sama dengan 7A kali. B-nya sudah ketemu, maka 590 sama dengan 7A plus B kali 45 500. B-nya angkanya ini, dia 96575. Sehinggalah ketelah persamaan Y sama dengan 21375 plus 9765. Nah, ini kan persamaannya beda dengan kalau kita tertinggi titik rendah ya. Ini adalah 20.000 plus 10x. Tapi kalau ini ya adalah 21.375. Nggak apa-apa, ini mendekati. Ini kan hanya gunanya fungsinya kalau kita mau estimasi ya. Nah, ketemulah rumus ini. Sehingga rumus ini juga bisa digunakan. Kalau misalnya produknya 90.000 apa? Ya kita kalikan 21.375 plus 9 kalikan 10.000, ketemulah 107.775. Ini kalau menggunakan metode least square atau kuadrat kecil ya. Tapi kalau menggunakan titik tinggi terendah tadi ketemunya adalah 110.000 ya. Atau ini kalau saudara menggunakan statistik ya, atau saudara gunakan persamaan di apa? Saudara gunakan SPSS, gunakan Excel, saudara masukkan, saudara gunakan regresi, ketemulah seperti ini. Ini penting ya. Misalnya contoh sekarang ada kasus seperti ini ya. Misalnya hotel memiliki 450 kamar gitu ya. Tingkat hunian okupansi rate rata-rata per bulan 80%. Biaya operasional kamar adalah sebesar 32.000 per hari. Di bulan Juni, ya, okupansi rate-nya hanya 60% dengan biaya operasional adalah sebesar 326.720.700.000. Ya. Kalau misalnya bulan Oktober diperkirakan tingkat huniannya 70%, berapa biayanya? Ya, saudara bisa menggunakan titik tertinggi, titik terendah. Gimana caranya? Ya, kalau seperti ini, maka kita cari titik tertinggi. Nah, kita bisa lihat tadi, gitu ya. Ini hunian, gitu ya. Ini biaya. Kemudian titik tertinggi. Kita lihat ya,
Hotel memiliki 450 kamar. Hunian rata-rata 80%. 80% dari 450 kamar berapa? Halo. Bentar Pak, itu Pak, 450 kali 360 Pak. 360 gitu ya. Berarti di sini huniannya adalah 360. Kita lihat gitu ya. Kemudian 360 ya kamarnya 32.000 per hari. 11.520. Itu per hari per kamar gitu ya, biaya per kamar. Per hari per kamar. Jadi kalau misalnya 360 kamar berapa? 11.520 Pak. Itu kan untuk itu Mbak 30 hari untuk satu kamar. Kalau misalnya untuk 360 kamar Kali lagi 30. Jadi 345.600 Pak. 300 Untuk sebulan jadi hitungannya ya Pak ya. iya. Jadi 345 Pak. 345 600. Nah, kita lihat di sini kembali soalnya ya. Kalau misalnya biaya operasi ini kan biaya operasional per kamar gitu ya, kamar per hari. Ya, per kamar adalah ya. Per kamar per hari 32.000 ya. Itu biayanya 32.000. Kalau misalnya tingkat huniannya 80%, berarti kan 80% kali 450 kali 32 kali 30 hari, berarti sebulan kan ketemu. Kalau misalnya di bulan Juni, okupansi rate atau tingkat hunian 60%, biaya operasional 326.700 ya. Maka misalnya gitu. Terendah Pak, maaf itu 345.600 Pak, bukan 500. 600 gitu ya. Titik terendah huniannya 60%, biayanya adalah sebesar ini gitu ya. 326.700 ya. 326.700 di sini. Aduh. Tiga 26.700. Nah, tingkat hunian adalah sebanyak 60%. 60% dari 450 berapa? 270 Pak. 270. Nah, ya. Nah, ini titik tinggi, titik terendah. Maka setelah ini saudara dicari selisihnya gitu ya. Ini dikurang ini adalah menjadi 90. Ini berapa? 18.900.000. Nah, maka ketemulah gitu ya. Atau biaya variabel maka sama dengan adalah 18.900 dibagi 90. Berapa jadi? 210. Sampai di sini masih ada yang bingung? Maka gitu ya, kembalikan kita. Kita mencari konstanta 300 gitu ya. Dan persamaannya tadi kan Y sama dengan A X plus B plus X ya. B kali X. Kita masukkan
Y-nya biayanya gitu ya. Ketemulah misalnya kita pakai 345.600 plus gitu ya. Sama dengan A plus gitu ya. B-nya ketahuan 210 dikalikan dengan X-nya kan gitu 360 kali gitu ya. Maka gitu ya. A sama dengan 345 600 dikurang 210 kali 360 berapa? 75.600, Pak. Ini ya. Iya, tambah 03 lagi, Pak. Iya, tambah 0. Betul ya. Ya. Maka persamaannya ini ketemu gitu ya. Maka persamaannya Y sama dengan 75 600 maaf 75 600 Cari A-nya dulu bukannya, Pak? bentar. Oh iya, ini kan A-nya berapa? 270, Pak. Y sama dengan A-nya ketemu gitu ya, 270 plus 210 X. Ya. Kalau misalnya pertanyaan di sini gitu ya. Nah, perhatikan misalnya gitu ya. Perkiraan biaya harus dikeluarkan untuk bulan diperkirakan di bulan Oktober tingkat hunian 70%. Berapa biayanya gitu ya? Maka di sini kita maka biaya operasional bulan Oktober bisa dihitung dia diestimasi. Y sama dengan berarti 270 plus 210 dikalikan dengan 70% kali. Nah, ini apa? Fungsinya bahwa perusahaan harus dapat mengestimasi. Dengan demikian, kalau misalnya di bulan Oktober berarti biaya operasional saya sekian. Kan dia harus berusaha mengikhtiarkan biaya operasional nanti biasanya dari mana. Mempersiapkan kebutuhannya dan sebagainya. Inilah fungsi untuk mengetahui perilaku biaya. Karena kalau kita tidak tahu perilaku biaya, kita tidak bisa mengestimasi berapa kebutuhan, berapa biaya operasional, berapa modal kerja yang dibutuhkan. Sehingga dengan perilaku biaya, kita dapat mengestimasi berapa kebutuhan biaya. Sehingga saudara sebagai pemilik usaha atau sebagai manajer keuangan dapat mengestimasi kebutuhan biayanya dan dapat mencari solusi biayanya kira-kira dari mana. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kita lanjutkan gitu ya. Nah, sekarang kita latihan contoh gitu ya. Misalnya Tuan Siregar, karena saudara kita kalau di Sumatera Utara ini kan, kalau nenek moyang kita yang lainnya kan pelaut gitu ya. Kalau nenek moyang kita yang dari Sumatera Utara itu kayaknya darat, bukan pelaut gitu ya. Sehingga mulai dari tambal ban sampai pengusaha bus yang paling besar, transportasi semua rata-rata dari Sumatera. Termasuk bensin kan mesti silai ya. Nah, ini Tuan Siregar gitu ya. Karena kan di Sumatera Barat itu masih banyak pohon-pohon, towing-towing gitu ya. Sehingga hawanya Siregar lah itu. Tuan Siregar ini pengusaha jasa angkutan barang dan mobil truk. Dari pengamatannya gitu ya. Selama ini bila satu truk itu selama 1 tahun menempuh jarak 105 km, maka biaya operasionalnya adalah 1.140 per kilometer. Tetapi gitu ya, kalau
Kalau dalam 1 tahun hanya menempuh 70.000, biaya operasionalnya 1.340. Kalau misalnya ya Tuan Siregar ini mengatakan saya ingin nanti tahun 2022 gitu ya, kan kondisi ekonomi sudah membaik, saya harapkan truk saya dalam setahun dapat beroperasional ini setahun atau sebulan 80.000 kilometer. Berapa biaya operasional per truk? Ada yang mau coba? Menggunakan metode titik tertinggi, titik terendah. Ya. Ya. Kemudian jarak tempuh. Biaya rasional. Titik tertinggi, titik berapa titik tertingginya? 105 km ya, Bu. 105.000 km ya, Pak. Berarti di sini adalah 105. Berapa biaya operasionalnya? Dikaliin dengan 1.140, Pak. Ya, berapa? 119.700. 119. Titik terendah 70 km. 70.000 km. berapa biaya operasional? Oh iya, itu sembarangan ada di kok. Ah, iya, Pak. 93.800.000. 93.800.000. Nah, sampai di sini ada yang masih bingung? Nggak ada, saya lanjutkan gitu ya. Setelah ini kita cari selisihnya. Berarti di sini selisihnya adalah 35.000, kemudian biaya ini selisihnya adalah, berarti ini berapa? 25.900. Nah, maka ketemulah ya biaya variabel atau B gitu ya, sama dengan 25.900 dibagi 740, Pak. Nah, kemudian kita masukkan persamaan gitu ya. Y sama dengan A plus B X ya. Kita masukkan 119.700 sama dengan A plus 740 dikalikan dengan 105. Nah, sehingga A sama dengan gitu ya, A 119 kurang berapa 740 kali 105? 77.700. Sama dengan 420, Pak. berapa? 42.000. 42 juta. 42 juta. Nah, ketemulah sehingga persamaan gitu ya. Maka Y sama dengan 42 plus ya 740. Nah, tinggal sekarang X-nya berapa? Kalau dia menentu 80.000,
selanjutnya. Inilah contoh tentang perilaku biaya. Sampai di sini mau bertanya? Nggak ada, saya lanjutkan gitu ya. Nah, perilaku biaya ini kalau kita tahu biaya tetap, biaya variabel bukan hanya ini, tapi penting kalau kita mau menghitung tingkat laba, PEP dan sebagainya. Nah, kita hubungan gitu ya. Kita tahu penjualan kalau ya, sebenarnya sebelum sini saya jelasin dulu. Kita gitu ya, ada dua hal gitu ya. Kalau kita pakai menghitung biaya, ada metode di sini disebut full cost gitu ya. Metode yang selama ini kita gunakan, dan ada variable cost. Kalau full cost kita biasanya menghitung sini ya. Di sini adalah penjualan, kemudian dihitung apa HPP gitu ya. HPP-nya kan di sini terdiri dari bahan baku, kemudian biaya apa tenaga kerja, kemudian Operating head. ya. BOP ini ada BOP variabel dan ada BOP tetap. BOP variabel itu contohnya misalnya bahan penolong. Ya. Kalau misalnya saudara produksi roti kan ada bahan penolongnya gula segala macam kan sesuai dengan itu. Sedangkan kalau variabel cost maka di sini gitu ya. Ini sama. Ini penjualan atau harga jual dikurangi di sini adalah biaya variabel. Apa yang masuk biaya variabel? Segala macam biaya yang variabel, misalnya bahan baku gitu ya. Ini sama. Bahan baku yang penting variabel. Misalnya kalau tenaga kerja variabel ya tenaga kerja. Ini tenaga kerja yang variabel ya. Kalau gaji direksi itu tetap nggak bisa misalnya ya. Ini BOP variabel. Kalau ada misalnya gitu ya. Ada biaya penjualan atau biaya administrasi yang variabel dimasukkan. Setelah dikurangi gitu ya. Ini benar. Penjualan dikurangi dengan biaya variabel, maka di sini disebut dengan kontribusi margin. Sedangkan kalau sini gitu ya. Saudara ini dikurangi ini gitu ya. Maka di sini adalah laba kotor. Kemudian gitu ya, kalau full cost kan dia menggunakan biaya operasional, biaya pemasaran dan sebagainya ketemunya laba kotor. Kalau kontribusi margin setelah ini dikurangi biaya tetap, ya semuanya gitu ya. Maka ketemulah nanti sama laba bersih operasional atau laba operasional. Nah, fungsinya ini gitu ya. Kita menggunakan biaya variabel seperti ini untuk pengambilan keputusan kita mau jual berapa supaya kita untung. Nah, gitu. Nah. Ini dulu gitu ya. Nah, ini. Penjualan dikurangi variabel cost, tadi namanya kontribusi margin ya. Kemudian dikurangi fixed cost, jadilah laba rugi. Ini kita persentasekan di sini. Penjualan 100% atau unitnya gitu ya. Dikurangi ini kalau ini per unit gitu ya. Ini bukan jumlah unit tapi per unitnya berapa persentase. Nah, kalau kita mencari PEP, kita impas gitu ya. Kalau kita penjualan kita impas itu nggak untung nggak rugi. Bukan saudara kalau ditabok terus napu orang lagi impas, bukan gitu ya. Itu sih namanya tabok-tabokan. Kalau kita impas gitu ya, maka biaya tetap ini fixed cost dibagi dengan kontribusi margin, maka ketemulah unit yang harus dijual. Tetapi kalau fixed cost dibagi dengan persentase kontribusi margin, maka ketemulah nilai rupiahnya. Kalau kita mau cari gitu ya, berapa tingkat laba yang kita inginkan. Kalau saya mau jual berapa sih supaya saya labanya berapa gitu.
maka fixed cost plus laba dibagi kontribusi margin. Contoh gitu ya, misalnya PT Tawakal menjual kompor gitu ya. Ini sudah kasusnya lama ya. Misalnya penjualan 400 kompor harganya 10 juta. Jadi harga kos satu kompornya, ini kompor zaman dulu masih pakai minyak tanah gitu ya. Harganya 25.000. Dikurangi biaya variabelnya 6 juta atau 15.000. Sehingga kontribusi marginnya 4 juta atau per unitnya 10.000. Kalau persentase penjualan ini 25.000 100%, 15.000 ini 60%. Kontribusi 10.000 ini dibagi 25.000 sehingga jumlah 40%. Biaya tetapnya misalnya 5 juta. Ini misalnya rugi gitu ya. Hitunglah titik impas gitu ya. Kalau menghitung titik impas ini gitu ya, berapa perusahaan ini sudah disangkutan, maka di sini gitu ya, ini di sini aja lah. Oh, terlalu kecil, sini aja. Nah gitu ya, hitung berapa PEP gitu ya, titik impas. Maka titik impas di sini gitu ya, adalah fixed cost atau biaya dibagi kontribusi margin. Kita lihat di sini gitu ya, di soal. Fixed cost-nya adalah sebesar 5 juta, kontribusi margin untuk persatuan 10.000, untuk persen 40% gitu ya. Maka gitu ya, di sini adalah 4 juta. 5 juta dong, Pak. Oh ya, sorry. Bagi kontribusinya adalah 10.000 ya. Kalau BEP ini maka ketemu gitu ya, berapa BEP-nya? Maka BEP adalah sebesar 500 unit. Kalau kita jual 500 unit, makalah impas ya. Dari mana kita tahu contoh gitu ya? Berarti penjualan 500 dikalikan gitu ya. Harganya akan kita lihat di sini. Harga per unitnya 25.000 gitu ya. Kalikan 25.000. Maka di sini jadi 1.250.000. Betul ya? Nah, kemudian biaya variabel. Maka ya 500 12 juta dong. 12 juta 800. 12 juta 500. Nah, ini ya kita lihat ya, biaya variabelnya di sini per unit adalah 16.000 ya. Berarti ini dikalikan 15.000. Ya, ini kurang ini kontribusi margin ya. Kemudian fixed cost 5 juta. Ya, maka laba impas ya. Ini kalau misalnya saya ingin tahu berapa sih margin dalam rupiah ya, maka saudara bisa langsung cari ya. Maka PEP sama dengan fixed cost-nya tadi ya, 5 juta dibagi dengan 40%. Apa? Dibagi 40%, maka akan jadi 12 juta 500. Yang saudara kali ya, 5 juta dibagi 40%. Maka BEP adalah yang penjualan sebesar 12 juta 500. Nah ini fungsinya, kalau saudara estimasi ini, maka saudara akan menentukan tingkat penjualan
produksi menghitung BEP. Ya. Saya beri di sini dengan contohnya. Ada saja ya. Misalnya ini dua. Kalau saya barang berapa yang bisa jual? Ya. Kalau seperti ini ya. Bila ya, perusahaan ingin laba 6 juta, maka ya, maka penjualan sama dengan gitu ya, adalah fixed cost plus laba, ini dikurung aja, dibagi kontribusi margin. Ya, kita taruh situ. Tadi fixed cost-nya berapa? 5 juta ya? Iya, Pak. 5 juta. Kita mau laba 6 juta, berarti plus 6 juta. Dibagi kontribusi margin. Bagi berarti di situ adalah 10.000 gitu ya. Plus maka penjualan adalah sebesar ya, ini sama dengan 11 dibagi 10, maka sama dengan 110 ya, atau 1100 unit, atau ya penjualannya sama dengan gitu ya, sama dengan 11 juta dibagi 40%. Inilah ketemunya. Jadi kalau perusahaan itu menjual 1.100 unit atau sebesar ini ya, 11 juta itu sudah bagi 40%. Maka perusahaan barulah laba 6 juta. Nah, ini penting gitu ya. Kalau saudara menyusun anggaran atau segala hal, kan anggaran itu biasanya ditentukan gini, perusahaan mau laba berapa? Saudara nggak bisa misalnya membuat anggaran itu mengatakan kita mau jual berapa, nggak bisa. Kita tujuan perusahaan adalah mencari laba. Yang pertama itu ya, ada labanya berapa. Nah, dari laba itu baru sudah tahu, oh kalau laba sekian saya mau jual sekian. Caranya gimana? Caranya dengan menggunakan perhitungan BEP. Baru saudara setelah ketemu, oh kalau saya mau laba 6 juta berarti saya harus jual 11.000 gitu ya, atau unit tadi gitu ya. Maka barulah disusun diturunkan anggaran produksi, saya harus produksi berapa. Dari produksi maka muncullah anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, biaya overhead ya. Setelah itu barulah nanti terakhir anggaran kas. Kalau mau produksi sekian gitu ya, butuh bahan baku, butuh bayar gaji tenaga kerja, butuh biaya overhead, anggaran kasnya berapa. Itulah cara menyusun anggaran. Saudara nggak bisa misalnya mengatakan, misalnya saudara nanti di perusahaan dikatakan, karena kamu sekarang sudah akuntansi S2 gitu ya, maka saya serahkan kewenangan untuk menyusun anggaran tahun depan. Terus Anda mulai, oh kalau gitu kita susun dulu. Kita mau jual, anggaran kita mau produksi berapa. Bukan itu. Sudah tetapin dulu, perusahaan mau laba berapa. Kalau laba berapa, saya harus produksi berapa. Ya, laba berapa, saya harus jual berapa. Setelah ketahuan laba, ketahuanlah penjualannya. Nah, penjualan ini juga nanti gitu ya, kalau misalnya penjualan berapa, apa saja, berapa, bagaimana,
Setelah penjualan barulah saya mau produksi berapa. Setelah produksi berapa muncullah anggaran butuh biayanya berapa. Setelah biaya berapa muncullah anggaran kas. Itu cara membuat anggaran. Sampai di sini mau bertanya? Ada. Lanjutkan gitu ya. Dan sekarang ini gitu ya. Kita lanjutkan kasus soal ini misalnya. Misalnya, mempertimbangkan kenyataan, maka ada tambahan biaya promosi, misalnya gitu ya. Bahwa supaya perusahaan ini meningkat, maka dia harus mempromosikan. Asumsi biaya promosi sebesar 1.500.000. Berapa penjualan agar biaya perusahaan tetap laba 6 juta? Maka kalau seperti ini gitu ya, yang C ini. Kalau ya, kalau biaya promosinya adalah biaya tetap, maka gitu ya, maka sama gitu ya, penjualan. Ini kan bertambah berarti fixed cost-nya, ya. Di sini gitu ya. Maka fixed cost-nya ini bertambah 1.500.000 dari 5 juta, maka menjadi di sini gitu ya. Maka 5 juta. Ini kan naik. Bertambah 1.500.000. Kemudian dengan laba, tambah labanya 6 juta. Barulah dibagi. Inilah penjualan. Kalau misalnya gitu ya, ini nanti kasus bisa berkembang gitu ya. Kalau misalnya, ini tadi contoh. Nah, misalnya contoh ketiga. Jika bulan depan ada kenaikan bahan baku karena kenaikan apa? Misalnya ini bukan karena tidak kenaikan, misalnya bahan bakunya naik, mengalami kenaikan. Ternyata bahan bakunya naik 2.500 per unit. Hitunglah penjualannya, maka sama. Berarti di sini gitu ya. Biaya variabel ini mengalami kenaikan, bukan 15.000 tapi menjadi 17.500. Sampai di sini ada yang mau bertanya, mau usul? Menanggapi? Berarti nanti kalau yang D itu contribution marginnya nggak jadi 40% ya Pak ya? Enggak. Kalau misalnya naik di sini ada kenaikan perubahan biaya variabel, maka di sini kontribusi marginnya berubah. Ya, biasanya biaya variabelnya ada perubahan, misalnya biaya bahan bakunya naik, atau biaya tenaga kerja naik, atau BOP-nya naik, maka akan membuat kontribusi marginnya berubah. Biaya variabelnya berubah, ini berubah, ini berubah. Maka BEP berubah. Ya. Ada lagi? Misalnya contoh ini ya. PT Manaruto menjual bola gitu ya. Misalnya ini ya. Ini dia membuat bola plastik gitu ya. Penjualan 75 juta, biaya variabel 45 juta, biaya tetap. Ini jangan bola lah, saya ganti aja lah ya. Menjual misalnya sabun mandi ya. Kemudian penjualan ini sebanyak 30.000 unit. Ya. Hitunglah titik BEP. Ada yang mau coba? Berapa BEP-nya? Ada yang bisa? Halo, ada yang bisa? Bentar Pak, dihitung dulu Pak. Ya. Rp75.000 unit ya Pak BP-nya. Dari mana Mbak?
itu kan dari penjualannya kan 75 juta dikurangin biaya variabelnya 45, dapatlah contribution marginnya 30 juta. 30 juta dibagi 40%, Pak. Ini gitu ya. Ini adalah. Nah, ini yang gini gitu ya. Berarti di sini saudara bisa buat per unit ya. Maka di sini adalah dibagi ini jadi 25.000 ya. Iya. Kemudian 45.000 ini dibagi 35.000 ini kan sama gitu ya. 15. Ya. Nah, berarti di sini kontribusi pastinya akan sama. Ya, berarti ketahuan gitu ya. 2500 ya, Pak. Kenapa? Itu per unitnya 25.000 dari mana? 75 ini dibagi 30.000. Bagi 30.000 ya. 2.500 ya. Ya. 500 ini adalah 1.500. Ya. Sama gitu ya. Kontribusi marginnya adalah di sini 1.000. Persentase sama gitu ya. Jadi BP di sini adalah sebesar 25 juta dibagi 1.000 atau 25.000 unit ya. Kalau persentase 25 dibagi dengan 40%. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Kalau misalnya sekarang gitu ya. Ya, perusahaan ingin dapat 25 juta. Berapa penjualannya? Ada yang bisa? Penjualan berapa berarti? Ini tadi BP berapa berarti? 75 juta. BP-nya tadi berapa? Contribution marginnya kan 30 juta, Pak ya. Ini kan maaf, berarti BP kan 25 juta dibagi dengan 1.000 ya. Berarti harus jual 25.000. Atau sama dengan RP-nya kan 62.500 ya. RP-nya Ya. 62 ya. Ya. Ini kan BP. Ya. Kalau misalnya mau laba, berapa? Sebentar, Pak, hitung dulu. Ya. Maka penjualan harus 25.000 unit. Nah. Misalnya ini contoh yang ketiga. Ya. Bila perusahaan ini tidak sehingga dari biaya ini dia tetap ya. Oh. Ya, tetap. Misalnya dia tetap akan turun sebesar 10.000, namun biaya variabel akan naik sebesar 2.200 per unit. Ya. Misalnya contoh yang seperti ini dia. Misalnya seperti ini, bila perusahaan sudah dikasih maka sudah berbagi, maka di sini kita sama.
pandai-pandai membaca istilahnya ya. Maka di sini kan dijual harganya 75. Dia variabel dia nama. Waktu ini saudara-saudara ini dibuat saja 2.500 ya. 2.500. Ya. Kemudian sekian 1.500 karena naik 500 menjadi ini adalah 1.000 juta. Kemudian di sini baru berarti kontribusi margin berubah jadi sebesar ini persentase berapa dia ini 68 ya. Iya, Pak. 8% ya. Ini menjadi 30%. Nah, sudah ada biasanya yang berubah di sini. Ini kemudian barulah saudara hitung berapa PP dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jika daerah menandai pangan berubah akan menarik ya. Untuk perbandingan ini bukan tambahan biaya per unit itu PP 3%. Nah ini contoh beberapa kasus kalau saudara hitung PPP. Tapi di sini ada yang mau bertanya, muncul. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita latihan saja. Kirim